Mohon izin buka masker ya. Siap. Yang saya hormati segenap rohaniwan serta para audiens yang online juga yang offline. Terima salam penunggu iman, kebajikan, Tian berkenan. Wai tutung Tian. Hai. Gimana udah fresh lagi ya? Tadi sebenarnya lagi seru. Saya juga seru bener nih. Sebenarnya tadi pengen lanjut, cuman kan nanti durasi yang selanjutnya tambah malam, kasihan. Ya, untuk kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tata laksana upacara manye dan ulang tahun yang akan disampaikan oleh Bapak Wunse Yudi Brata SPD MAG. Beliau menjadi Wakabid Pendidikan Dasar dan Menengah Matakin. Nah, seperti kita ketahui, tugas rohaniwan tidak hanya sebagai guru yang memberikan pelajaran kepada kita, begitu juga melakukan pelayanan-pelayanan. Begitu banyaknya pelayanan, ya mungkin salah satunya ya itu tadi ya materi yang akan disampaikan. Saya juga baru dengar, jujur aja udah 4 kali dak materi Manye ini agak masih sedikit kurang paham. Mungkin nanti setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Wunse Yudi, ya semoga kita makin paham dan mengerti dan bisa melaksanakan upacara ini. Oke, biar nggak berlama-lama, nanti langsung saya serahkan kepada Bapak Wunse Yudi Brata. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Harusnya udah ngopi, semangat suaranya. Nah, gitu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te dong tien. Sien yu wei te. Sancai. Hari ini, sore ini kembali kita melanjutkan materi dak kita di materi ketiga ya. Ketiga tentang manye dan hari ulang tahun. Bapak Ibu Tojin Sianti, karena waktu kita juga sangat sedikit, kita langsung aja ya ke PowerPoint-nya. Oke. Tadi sudah diperkenalkan sedikit, mungkin yang di ruangan ini, yang offline, ada yang sudah mengenal dan juga ada mungkin yang belum juga. Nah, ya mungkin pertama yang online juga melihat saya. Ya, nama saya bukan SPD ya, SE ya. Jadi Wunse Yudi. Wunse Yudi SEMAG. Jabatan saya di Matakin sebagai wakil ketua bidang pendidikan dasar dan menengah di bawah bulan itu. Selanjutnya di Matakin Jawa Barat sebagai ketua bidang pendidikan bersama Pak Wunse Wicandra. Dan juga jabatan di umumnya sebagai salah satu Institut Nasional Kurikulum 13 di Direktorat PSMP ya di nasional. Jadi itu sekilas tentang saya. Baik Bapak Ibu sekalian kasih langsung saja ya. Materi kita adalah tentang manye. Mungkin sebagian Bapak Ibu juga ada yang pernah dengar istilah manye dalam bahasa Indonesia. Ya. Mungkin dalam bahasa Melayu pun ucapan saya kurang pas ya, harusnya sulit yang pas mengucapkan ini. Manye itu upacara 1 bulan bayi. Ya. Nah sebelum kita mulai saya ingin menampilkan satu video tentang seekor burung hanya yang nomor satu saja. Ada dua video. Seekor burung hanya. Bersama-sama kita saksikan. Di sini terlihat sarang burung ya, jenis. Itu seekor burung yang sedang telurnya. Ya, di mana sang induk mengerami kejantannya itu mencari makan. Lalu si burung ini menetas dengan segala bentuk kelucuannya, dengan segala ketidakberdayaannya,
Tapi seekor induk berikut dengan pejantannya, karena ini burung, tanpa mengenal lelah, merawat, ya, memberikan kehangatan, dan memperlakukan dengan sedemikian rupa. Sehingga kalau kita perhatikan abu, ya, dari matanya yang belum terbuka, ya, hanya bisa membuka mulutnya, dan pejantan lengkap dengan segala bentuk peri keburungan. Sampai dia mulai berbulu tanpa mengenal lelah, sang induk terus memberikan makan, ya, secara adil terus diberikan sampai bulu-bulunya ini berkembang. Kita bisa melihat di sana, ya. Terus dan terus. Tanpa. Bayangkan kalau kita berpikir kita saat kita lahir berwarna merah dengan segala ketidakberdayaan kita. Kelahiran kita didahului dengan pertarungan hidup mati mama kita. Pertarungan hidup mati mama kita. Antara hidup dan mati. Ya. Perjuangannya begitu besar, sangat besar. Maka dikatakan sampai mati pun seanak tidak bisa membalas apa yang telah diberikan orang tua. Bapak Ibu tujuan saya kasih, sampai dia berbulu lengkap sekali. Ya. Tetap diberikan kasih sayang peri keburungan. Sampai akhirnya tiba saatnya. Setelah semua lengkap, maka saatnya si anak burung harus melanjutkan tongkat estafet ini ke generasi selanjutnya, ke generasi selanjutnya, ke generasi selanjutnya. Terbang bebas, ya, semuanya selesai. Mungkin sampai di sini cukup videonya. Terima kasih. Ini seekor burung hanya. Bapak Ibu tujuan sekalian kasih. Ya, seekor burung hanya memiliki rasa keburungan yang begitu besar. Nabi mengatakan, teralahkah kita oleh seekor burung? Kalau tadi saya mengatakan coba kita melihat pada saat kita lahir berwarna merah tanpa keperdayaan sama sekali. Mama kita, papa kita, ayah bunda kita merawat, mendidik, membesarkan sungguh sesuatu yang sangat mulia. Yang katanya sampai kita tidak bisa besar. Mungkin di ruangan juga di online ada yang orang tuanya masih lengkap. Mungkin juga ada yang hanya ibunya saja, hanya papanya saja, atau mungkin bahkan dua-duanya sudah meninggal. Kalau kita melihat video tadi, bagaimana rasa kemanusiaan kita mengingat jasa baik orang tua. Padahal kita menganiaya, tapi terlepas dari bakti. Baik Bapak Ibu tujuan kasih, langsung saja. Ya, di sini ada video air muda, tapi saya nggak gunakan karena kita yang sedikit mepet. Nah, ini yang pertama, ya. Dasar kita adalah kitab suci, ya. Babnya jelas di situ. Cetung tentang sempurnanya peribadahan. Di kitab di halaman saya lupa bawa kacamata, ini pasal 529. Walaupun besar gini agak besar. Ya. Di antara jalan suci yang mengatur kehidupan manusia tiada yang lebih penting daripada li kesusilaan. Li itu mempunyai 5 wucing. 5 pokok. Wucing, bukan wucing kitab suci agama Konghucu ya. 5 pokok. Dan daripadanya tiada yang lebih perlu daripada sembahyang atau ibadah. Si. Adapun si itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari pusat batin luar dan lahir di hati. Ya.
Jika hati itu tergerak perjudiannya dalam tergerak perjudiannya, ya meraga dalam li, karena itu hanya orang-orang yang bijaksana yang kebajikan dapat penuh mewujudkan kebenaran daripada si sembahyang atau ibadah. Jadi hari ini saat kita belajar tentang mandi, salah satu ibadah pertama sejak manusia lahir. Dasarnya lici. Ya. Dasarnya ada lici. Mungkin di soal tes pun ada ini. Ya. Jadi bisa diingat-ingat. Ya. Dasarnya lici. Jadi ibadah itu berasal dari hati yang meraga keluar dalam bentuk yang li sehingga kita bisa melaksanakan si ibadah atau sembahyang. Ya. Jadi jelas bahwa ibadah itu berasal dari hati yang harus meraga dalam diri kita supaya kita bisa laksanakan dengan sepenuh hati. Jadi ibadah itu tidak sekedar mengacung-acungkan hiu, tidak sekedar berdoa apa saja, tidak sekedar kita melakukan ritual, tapi yang utama ya tadi yang kembali ke hati, kembali ke hati. Nah itu harus meraga keluar. Ya kalau kita lihat altar di depan sana, ya Tojin Ayung itu menata altar dengan begitu mantap sekali. Ya tidak sekedar lengkap penuh dengan lili. Nah ini penting. Banyak orang mengatakan kalau pisangnya dihilangkan gimana? Pisangnya dihilangin. Ya Nabi mengatakan pada saat orang mengatakan kurbannya dihilangkan, kamu menyayangkan kurbannya atau kambingnya. Saya menyayangkan ritual atau ibadah. Kalau pisangnya dihilangkan sembahyang namanya. Kan sembahyang katanya cukup dengan apa adanya. Tidak sekedar. Jadi ini landasan kita ya, melaksanakan sembahyang. Sembahyang apa dimulai dari mandi. Oke. Maka lanjutannya dalam hitung ya sempurnanya ibadah sembahyang ibadah seorang yang bijaksana itu. Dia lewat ya. Nah ini dia. Ya. Dipenuhi iman, percaya, satya dan hormat sujud. Ini dia. Ya. Ceng sin cing. Jadi peribadahan kita sebagai umat itu dasar utamanya adalah beriman, percaya, satya dan hormat sujud. Jadi tidak sekedar niat saja tidak cukup. Ibadah dalam Kongcu harus dengan penuh iman dan percaya. Maka itu semua akan meraga di luar dengan kesatiaan kita memperlihatkan semua lengkap dengan kesujudan kita. Ini dasarnya. Mau sembahyang apapun, karena kita mulai dari mandi, maka ini berhubungan dengan mandi. Nanti ada hubungan dengan wanli, ada berhubungan dengan ien, ada berhubungan dengan upacara kematian. Dasarnya adalah ini. Bapak Ibu terkasih, kita lanjut. Maka Cili 22 pasal 22 tentang sembunyi ibadah. Karena itu amalan agama seorang pasti berlandas kepada yang pokok. Yang akhir diikuti dengan patuh sampai mencapai puncak. Yang pokok itu ialah sembahyang ibadah, maka dikatakan sembahyang atau ibadah itu pokok akar daripada agama. Jadi kalau dalam sembahyang Anda menghilangkan salah satu, berarti akarnya akan hilang satu. Jadi tidak sekedar. Ya. Dan kesakaran ini juga diambil juga tidak sekedar. Dan ini sudah ribuan tahun. Lici ini dibuat sabakan sampai sebelum zaman Nabi lahir sudah. Ya. Jadi kesuciannya teruji sudah 5.000 tahun. Sejak zaman Usi 2950 Masehi sampai Senung, sampai Suanwan atau Wangti. Ya. Sampai kepada I Agung, Yau dan Sun. Semua sudah teruji. Nah, kembali ke Wucing tadi ya. Wucing pokok. Jadi wucing ini bukan bintang 5 ya, Bapak Ibu.
Tolong dipahami. Cuma hurufnya nanti dijelaskan di materi Kuanli. Karena huruf aslinya itu murid yang sangat-sangat paham. Ya. Saya cuma menggarisbawahi. Ada istilah Mandarin cuma karena saya kurang paham daripada kurang paham, saya ambilkan Indonesianya walaupun tidak mencakup semua, tapi ada 5 pokok di dalam upacara agama Konghucu. Yang pertama sukacita, yang kedua duka cita, yang ketiga ulang tahun, yang keempat kemiliteran, dan yang kelima upacara penyambutan tamu. Ini akan dijelaskan lengkap oleh Urip di materi selanjutnya. Saya menyampaikan ini karena ada 2 poin penting, itu nomor 3 dan nomor 1. Pernikahan dan ulang tahun. Yang berhubungan dengan mani. Lanjut. Nah ini. Di dalam kitab Yung Bab Utama 1 dikatakan atau tersirat makna bahwa manusia pada dasarnya baik. Ya. Karena Tuhan yang Maha Esa telah memberkati dengan watak sejati atau sing yang di dalam terkandung kebajikan yaitu cinta kasih kebenaran bijaksana. Jadi kita lahir ke dunia bukan tanpa sebab dan juga bukan karena sekedar. Karena kita membawa ini. Membawa watak sejati Tuhan yang Maha Esa yang terpercik dalam diri kita manusia. Yang berbentuk cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Kalau tadi saya tampilkan video tentang anak burung, dia cuma punya 3. Cinta kasih, kebenaran, dan bijaksana. Cinta kasih induknya menyuapi semua dengan lengkap. Kebenaran dia nyuapin nggak akan di tempat lain. Kebijaksanaan dia adil semua dibagi serata sampai mereka tumbuh bersama. Tapi yang tidak dimiliki oleh burung li susi. Tata aturan. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Jadi sangat tipis sekali. Jangan sampai kita sebagai manusia lupakan li. Jadi apa bedanya kita dengan hewan? Ini penting. Lalu bila manusia mampu senantiasa berbuat mengikuti watak sejati, itulah yang dimaksud dengan menempuh jalan suci. Maka di dalam kehidupan banyak faktor yang istilahnya manusia tidak dapat dengan mudah mengikuti watak sejatinya. Untuk itulah diperlukan tuntunan agar manusia mampu senantiasa berbuat sesuai watak sejatinya. Tuntunan ini atau bimbingan ini dinamai agama. Dan tugas fungsi agama adalah menuntun manusia menempuh jalan suci. Tian Ming Sing bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Kenapa saya sampaikan ayat ini hubungan dengan mani? Karena kita manusia. Banyak yang mengatakan kelahiran manusia ada yang bilang suci. Ada yang bilang membawa dosa. Ada yang bilang karena hukum sesuatu dilahir jadi manusia. Tapi dalam agama Konghucu, kelahiran manusia dia membawa firman Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Membawa firman Tuhan yang begitu suci dan indah. Maka tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana mengembangkan firman ini menjadi gemilang sampai mati baru selesai. Jadi perbuatan baik yang dilakukan manusia seorang cinse bukan karena pengen sesuatu atau takut akan sesuatu. Kan? Ya. Bapak Ibu tahu yang ada di ruangan ini begitu bilang hari masuk udah mulai masuk semua. Karena mungkin dalam hatinya malu kalau sampai saya malu. Ya. Yang kedua mungkin karena takut. Entah kalau saya telat saya domelin. Entah yang ketiga kalau saya telat sertifikat saya nggak keluar. Nah, ya kan? Pertanyaan ini kalau begitu bagus nih Ibu sekalian. Seharusnya jam berapa tadi? Kumpul 5. Oh ya. Waktu. Kenapa? Kita manusia. Itu poinnya manusia. Jadi perbuatan baik seorang cinse bukan karena pengen sesuatu atau takut sesuatu. Ya. Kalau pengen sesuatu, maka dia berbuat baik karena pengen tidak murni dalam hatinya. Padahal jelas harus murni terlahir di dalam hati, merangkak di dalam diri.
Ya. Ekstrimnya lagi ini deh. Kenapa kita berbuat baik? Karena pengen surga. Kalau tiba-tiba Tuhannya di atas ngomong, Tuhan ya manusia surganya nggak jadi, masih mau berbuat baik. Ya manusia nerakanya nggak jadi, masih mau berbuat baik. Apa jadi di dunia ini? Maka kalau umat Konghucu ditanya, kenapa berbuat baik? Karena saya manusia. Membawa firman suci yang punya tugas menggembirakan. Karena firman suci inilah maka sebagai manusia kita punya aturan, punya li. Kata suci lanjut. Ya, ini dasarnya. Tuhan nggak pernah memihak siapapun. Tuhan hanya memihak kebajikan. Jangan karena saya seorang manusia, Tuhan memihak. Tidak. Tuhan hanya memihak kebajikan. Di sini jelas. Bukan Tuhan memihak kepadaku. Tuhan hanya melindungi kebajikan yang esa. Nah ini. Ya. Jadi ini jelas sekali. Ya. Ini dasar yang harus tanam dalam diri kita supaya tidak keluar dari garis apa sih ajaran Konghucu. Nah, baru kita masuk ke mandi. Kalau kita sudah paham bagaimana kita membayang segala dasar seperti apa, kita mulai dari lahir. Lici 2A ayat 3 Tangkung ini nama orang ya. Nama orang. Di Lici lihat itu ada halaman 7. Kalau ngebaca ya. Pemberian nama kecil ya saat kanak-kanak 3 bulan setelah lahir, nama sebutan Kouci, saat upacara pengenaan topi, tanda akil balik, jalan dinasti, siang ya. Dan inilah nilai yang diikuti oleh para siswa dalam kurung Nabi Konghucu. Yang ini dasar pertama kita melaksanakan mandi. Mandi itu dalam bahasa Indonesia 1 bulan. Kok ayatnya 3 bulan? Ya, nanti kita jelaskan. Dalam Lici bab 10 pasal 2 ayat 20 kata aturan keluarga juga disebutkan. Pada akhir bulan ketiga dipilih hari untuk memotong bagian tertentu rambut anak laki-laki itu. Ya. Walaupun kata-kata anak laki pun di bawahnya, untuk anak laki-laki rambut itu menjadi bentuk seperti tanduk, dan untuk anak perempuan berlingkaran ya di bagian atas kepalanya. Di halaman 321 ya. Nah ini dia. Dua ayat inilah sebagai patokan dasar ya. Kita umat Konghucu melaksanakan mandi. Ya. Sekali lagi, mandi yang kita laksanakan di Indonesia, di pulau-pulau Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan sebagainya, ini mengikuti kebiasaan dan budaya masing-masing. Tapi dasar utamanya adalah ini. Ya. Oleh karena itu, maka ada pertimbangan dan kesepakatan sehubungan dengan kebijakan pemerintah dan hukum yang berlaku serta mengadop kebudayaan lokal, maka pemberian nama atau mandi dan potong rambut yang menurut kita 3 bulan disepakati menjadi 1 bulan yang disebut mandi. Kenapa saya disebutkan kesepakatan? Karena literaturnya hanya di Lici. Saya membaca di internet, di Google itu di zaman Song juga ada. Ya. Tapi sumbernya saya rasa kurang valid dalam pengertian kurang jelas kalau jelas kitab suci. Ya. Maka saya mengatakannya kesepakatan. Kenapa kesepakatan? Karena di Indonesia usia 0 sampai 30 hari anak harus punya akte kelahiran. Kalau kita ngikutin Lici, kasihan anaknya. Ya, maka kesepakatan para rohaniwan terdahulu bahwa mandi dilaksanakan mengacu pada Lici ini. Ya, mengacu pada Lici ini. Jadi 1 bulan. Maka disebut mandi. Seperti itu. Ya, jadi kita tahu ya kesepakatannya. Walaupun 3 bulan kan kesepakatan dibuat mandi.
Kenapa? Kenapa? Gimana? Nah, iya. Kan nanti ada ulangan lagi di akhir. Oke, jadi maknanya sekarang. Upacara yang pokok dalam kelahiran adalah saat kelahiran itu sendiri, saat pemberian nama seorang anak dan genap 1 bulan. Maka disebut mani. Dalam bahasa Hokkien disebut muagwe. Ya, muagwe. Jadi ini makna singkat. Jadi lanjut. Nah, ya. Maka di sini dijelaskan. Di sini saya ambil karikatur ya. Mani bermakna upacara pemberkatan anak berusia genap 1 bulan yang diawali dengan upacara pemberian nama sekaligus melakukan simbolis pemotongan rambut bayi. Mohon maaf di materi yang diberikan di situ ada sedikit salah penempatan huruf angka. Jadi doa baru yang benar yang ini. Ya. Ini setelah Munas Mukernas Dero yang tahun sebelum terakhir ya. Lanjut. Persiapan dan perlengkapan. Ya, upacara mani pertama adalah kueku. Ya, kue mangkok, wajik, ya, buah jeruk, buah pisang, buah apel, buah belimbing, ya. Teliau atau caliau, sanpo. Terus ada telur merah dan miansan. Miansan itu miswa ya, sejenis mie. Ya. Lalu ada roti berwarna merah dan putih. Mungkin di sebagian Bapak Ibu di daerah ada ya. Onde bayi 1 bulan. Dasarnya adalah ini. Ya. Nah ini salah satu perlengkapan yang harus disiapkan. Kalau untuk penjelasan maknanya nanti di upacara yang lain ya. Karena waktu kita mepet lanjut. Lalu ada perlengkapan lanjutannya pasang lilin. Ya, tempat dupa atau siang lu. Ada sundu tempat wangi-wangian. Ada wenlu menyempurnakan surat doa. Ada surat doanya, terus ada dupanya berwarna merah. Ada syawe atau towi ya. Towi dalam bahasa Hokkien. Lalu ada gunting dengan pita merah yang digunakan untuk memotong rambut. Ya. Dan ini bisa dibaca. Nah, pelaksanaannya ada 2 pelaksanaan manye. Ritualnya ada 2 kali. Tapi dalam urutan yang sama. Yang pertama adalah upacara kelahiran, pemotongan rambut dan pemberian nama. Yang kedua doa upacara mani. Di buku itu kalau dilihat itu pemotongan rambut terakhir. Ya. Padahal kita laksana ada yang mau enggak? ya. Di kita laksana di sini disebutkan. Oke. Di sini di halaman 105. Pertama adalah pemberian nama dan pemotongan rambut. Yang kedua adalah doa. Ya. Jadi jelas. Jadi itu masalah penempatan ya. Jadi pertama adalah pemotongan rambut, pemberian nama, yang kedua adalah doa. Kenapa demikian? Karena pada saat doa diucapkan si anak sudah punya nama. Kalau belum punya nama, lagi mana doainnya? Si Anu gitu ya. Ya. Maka harus ada pemberian nama dulu, baru doa. Lanjut. Biar cepet. Oke. Nah, berhubungan dengan ini, tolong operator ditampilkan susunan acara pemberkatan mani di model tadi. Susunan acara pemberkatan mani. Bentuknya what tadi. Bentuknya what bisa ditampilkan? Ya. Jadi itu ya sambil menunggu operator kita yang sudah susah payah. Ya. Iya. Mani. Susunan acara. Ada pemberkatan aja. Susunan acara aja judulnya. Lanjut bisa ditampilkan. Ya jadi sambil menunggu. Jadi itu dasarnya harus punya nama baru dilakukan ritual. Kalau namanya belum ada, maka bagaimana melakukan ritual? Ya kan? Karena di doanya pun harus disebutkan.
seperti itu. Ya. Jadi jelaslah kalau urutannya harus seperti itu. Nah, inilah kurang lebih urutannya. Nanti juga akan diberikan secara soft copy. Ya, bisa dikit. Sekali lagi mohon maaf teman-teman jalan kopi harus pakai kacamata. Ya. Acara dilakukan pertama di altar leluhur. Kalau di rumahnya ada altar leluhur. Kalau tidak ada altar leluhur, kita bisa gunakan altar Tuhan dalam bentuk pengertian yang seperti sekarang di ruangan kita. Ya. Seperti itu. Kalau bentuk model segala macam sama seperti sembahyang lain. Urutan tata itunya ya, meja dan segala macam. Ya. Cuma pertama di sini ya, pembawa acara atau pemimpin di acara kebaktian mandi ini hanya menyebutkan pembacaan Pak Cengkui. Jadi tidak ada doa jadi dibacakan. Selanjutnya yang kedua nyanyikan pujian, selanjutnya ada renungan, ya. Terus di sini ada ya. Renungan, upacara mandi, pemberian nama. Ya. Lalu selanjutnya baru doa. Nah, selanjutnya ini contoh ya, saya ambil dari saya yang melakukan di rumah. Tahun berapa tahun yang lalu ya, jadi ini contohnya nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu peserta dak 5 berkas ini. Terima kasih. Lanjut ke berkas kedua. Ya, di sini berkas keduanya berkas renungannya juga akan saya tampilkan karena itu bebas ya. Itu bebas renungan. Tapi ada berkas di sini yang akan diberikan kepada peserta. Mungkin bisa ditampilkan kali ya. Hanya renungan ayat segala macam. Lanjut. Dari renungan kita masuk ke berkas pemberkatan. Nah, ini ditampilkan. Berkas pemberkatan atau acara mandi kalau nggak salah nama filenya. Nah, ini. Acara pemberkatan mandi. Jadi ini semua udah berkumpul di dalam doa tadi, dalam tadi, ya. Maka pemimpin rohaniwan bisa papahnya. Sebenarnya kalau di sini diawali dengan papahnya sebenarnya. Tapi karena sekarang sudah lebih sistem keagamaan sudah ini, kita memanggil rohaniwan, maka rohaniwan pimpin. Tapi di sini ada poin yang penting. Tolong naik ke atas sedikit. Doa, ya, salam, terus doa bisa dinaikkan operator. Ya. Nah, di sini ada simbol pemotongan rambut. Jadi sebelum melaksanakan rambut dipotong. Simbolik. Keras sekali disimpan. Nah, dalam hal ini tergantung budaya Bapak Ibu sekalian. Rambut yang dipotong ini secara simbolik boleh disimpan. Ada yang dilarung, ada yang dikubur. Kita nggak permasalahkan itu. Yang penting dipotong. Itu yang penting. Dipotong. Mau dilarung, mau dikubur, mau disimpan terserah. Ya, jelas di situ. Nah, selanjutnya ya, si pemimpin mandi ini dalam rohaniwan atau ayahnya mengucapkan sekali lagi karena ini yang saya lakukan sendiri bersama dengan seharian untuk dibantu, ya. Nah, di sini disebutkan pada hari ini tanggal berapa lahir ini bla dengan nama. Nah, pada saat dengan nama yang ngomong nama itu papa dan mamanya. Ya. Yang ngomong kan ini diberikan nama siapa? Nah, saya kasih contoh ini. Kan ini anak saya, Yap, Mingwei, Brata, Putra. Nah, setelah itu baru rohaniwan nyambung. Yang bermakna, rohaniwan yang ngomong. Di sini jelas maknanya tertulis. Ya. Makanya umat Kongju itu sesuai dengan salah satu ujar apalah arti sebuah nama. Nama itu penting. Ya, karena itu membawa harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Ya. Bla bla. Selanjutnya selesai. Sampai ke bawah. Ya. Harapannya seperti ini.
Nah ini di hadapan altar leluhur atau altar Tuhan. Jadi menghadap altar Tuhan atau menghadap altar leluhur. Tergantung mau pakai yang mana. Kedua-duanya baik. Ya. Nah setelah ini selesai ada pemberkatan di sini diambil dari kitab Lici juga dan suci ya. Dan ini bisa diambil dari ayat mana saja pemberkatan ini. Ya juga termasuk dari tata laksana ini. Ya. Nanti juga berkasnya akan diberikan kepada para peserta. Nah ini selesai sampai ke bawah operator. Ya. Sampai disancai, selesai. Kita masuk slide berikutnya. Berkas doa. Ini pun saya nggak perlu tampilkan. Karena doa itu relatif. Ya. Doa itu relatif. Nanti bisa dibaca saja karena waktu kita lanjut. Ini pun karena waktu kita mepet saya nggak masukkan juga. Lanjut aja. Nah dasarnya dari ya bahwa jalan suci yang harus ditempuh manusia di dunia ini yang 5 perkara dan 3 pusaka. Menjalankannya yakni hubungan masyarakatan dan cerenyung. Ya. Ini penting. Karena kita hidup akan lepas dari 5 hubungan kemanusiaan masyarakat. Atasan bawahan, orang tua anak, ya. Terus pemimpin dan pembantu di situ ya. Terus ada teman sahabat, kakak dan adik, suami dan istri. Ya. Kalau saya boleh nanya, tahu nggak mana yang paling penting dalam hubungan ini? Yang paling utama. Apa? Orang tua dan anak. Katanya. Anak, suami dan istri. Yang benar yang mana? Yang paling utama adalah suami dan istri. Itu jelas dikatakan. Suami dan istri. Kenapa? Dari situlah semua berawal. Adanya orang tua dan anak, adanya suami dan istri. Adanya atasan dan bawahan karena ada suami dan istri. Adanya kakak adik karena adanya suami dan istri. Adanya teman sahabat karena adanya suami dan istri. Yang paling utama adalah suami dan istri. Makanya hubungan suami dan istri itu begitu suci. Makanya kita ada lian pernikahan. Nanti akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Ya. Dan itu harus dijalankan dengan 3 hal. Serenyung, kebijaksanaan, ya, cinta kasih dan keberanian. Ini harus berjalan berbarengan. Jangan bijaksana saja, tapi tidak cinta kasih. Atau jangan berani doang, tapi nggak bijaksana. Ini harus berjalan berbarengan. Oleh karena itu setiap ibadah termasuk mandi dijalankan dengan bijaksana, cinta kasih dan berani. Lanjut. Ya. Ini pun saya lewatin karena lama. Karena waktu mepet. Ya. Lalu itu kelahiran Manye. Urutannya sudah ada, nanti bisa dibaca dalamnya modelnya. Cara sudah ada, contohnya sudah ada. Pentingnya sebuah nama dalam keluarga Konghucu. Penting sekali nama. Bahkan kalau menurut nama itu sesuai dengan anak pertama apa, anak kedua apa nanti Wense Urip yang lebih paham itu. Ya, jadi kalau orang namanya dia anak pertama berarti. Dia anak kedua. Itu udah ada aturannya. Termasuk memanggil ya. Walaupun itu budaya seperti Koko itu ada aturannya. Ya dalam agama Konghucu. Nah, dari Manye karena materi saya 2 dan waktu mepet saya langsung aja ke ulang tahun. Ulang tahun maaf. Ya. Ulang tahun yang tadi kembali lagi mundur. Nah ini dia. Di dalam agama Konghucu sesuai tata laksana dan upacara agama Konghucu ini perayaan ulang tahun hanya dilakukan pada saat Manye 1 bulan. Usia berapa tahun? 15, 30, 40, 50, 60, dan 70. Ini menurut tata agama dan upacara agama mengacu pada ayat suci Nabi Konghucu tentang 15 tahun sudah sampai usia 20 tahun. Jadi buat kita umat Konghucu kalau merayakan ulang tahun ini patokannya. Kalau saya mau melaksanakannya setiap tahun ya masalah tapi yang utama ini. Ya.
Setelah 70 tahun baru boleh dirayakan setiap tahun. Ini dasarnya. Ya, ini dasarnya. Lanjut. Nah, di sini ada ya. Ulang tahun seyogianya mengikuti tata agama dan terlaksana. Bila ingin disesuaikan dengan kebiasaan lokal, diperbolehkan asal tetap tidak mengubah kaidah dan aturan agama yang berlaku. Mau setiap tahun silakan kalau mau. Tapi aturan tadi jelas urutannya. Tidak berbeda dengan manye dan ucapan yang lain. Boleh di depan altar luhur, boleh membuat altar khusus sendiri kata Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lanjut. Nah ini dia. Lebih menekankan bagaimana ulang tahun dalam agama Konghucu terdapat dalam tata aturan Dewan Agama Konghucu beserta berbagai tata caranya dalam FGSK 2010 khusus. Sudah punya belum? Belum. Nanti minta mantapin. Di sini ada di halaman 29 dikatakan upacara ulang tahun dilaksanakan dengan tata cara tidak berbeda sebagaimana telah disinggung di atas. Di atas ini maksudnya adalah ini. Upacara samkai, upacara sia-cia ya sebenarnya bukan samkai itu bahasa tahu sebenarnya. Sia-cia bahwa Tuhan itu di langit, di bumi dan di air. Sansai ya. Nanti itu Urik akan menjelaskan lebih mendalam ya. Jadi ini semua penting dan yang paling utama hanya diharapkan ya. Lilin yang sudah disulut atau dinyalakan tidak ditiup hingga padam atau tidak dipadamkan. Karena tradisi meniup lilin tradisi Eropa Kristen. Ya. Kalau kita ulang tahun lilinnya bukan tradisi Konghucu. Kalau tradisi Konghucu lilinnya menyala, bukan itu. Ya, dan kita harus bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Lilin menyalakan jangan ditiup. Itu tradisi Eropa. Ya. Di kita setelah dinasti Song itu dinyalakan. Ya. Seperti itu. Jadi dinyalakan, tidak ditiup. Kalau mau potong aja kuenya gitu. Jangan tiup lilinnya gitu. Nah. Ya, komentar yang baik sekali. Kalau lilinnya enggak dimatiin, kena kuenya. Ritualnya kan menyalakan lilin. Artinya kita menghidupkan semangat si anak, menghidupkan semangat orang yang ulang tahun supaya tetap berkobar. Kalau kita padamkan nanti selesai. Itu pertama. Kedua, berhubungan dengan lilin yang menyala, kita kan tadi ada dua, altar leluhur dan altar tien. Maka setelah itu selesai, potong kuenya, lilinnya dicabut. Letakkan di altar leluhur atau di altar Tuhan. Ya. Mau gede tergantung kemampuannya. Budayanya seperti apa. Tergantung kemampuannya dan siapa. Karena itu kan simbolik supaya semangat ulang tahun bisa si anak, bisa orang tua atau siapapun tetap menyala. Artinya penerangan dalam kehidupan dalamnya. Ya. Bukan masalah banyak rusak seperti itu. Ya. Kita mengikuti sabda Nabi. Dan ini diatur di sini. Di halaman tadi saya sebutkan berapa ya? 29 ya? Enggak yang ini. 106 ya? Tuh masih ingat saya lupa malah. Ya betul. 105. Salah satu. 104 dan 105 jelas disebutkan. Ya. Dan ini hasil karya para pendahulu kita yang sangat brilliant. Ya. Yang seharusnya kita laksanakan dengan baik. Ya. Lanjut. Nah ini doa ulang tahun. Doa ulang tahun ada dua ya. Doa ulang tahun berhubungan dengan anak-anak atau doa dengan beda. Ini saya contoh dari doa yang pertama. Ada di sini. Ya.
Dan saya nggak perlu bacakan. Cuma pembedaannya di sini. Khususnya. Ya, Ananda siap bertemu dengan anak-anak. Ini untuk doa ulang tahun anak-anak. Next. Nah ini mana tadi? Anak-anak ini ya. Tadi ya. Nah yang jelas ada dua contoh. Jadi nanti share ke Bapak Ibu yang hadir juga di flash nanti akan bisa di copy langsung, dan buat yang online juga bisa minta sama operator contoh-contoh doanya. Dan doa ini sekali lagi adalah ungkapan hati kita. Tidak bagus harus ini. Karena setiap orang setiap daerah berbeda, tapi yang utama adalah yang atas dan yang bawah. Kehadirat Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Mulia sampai cincai dan sancai tengahnya. Silakanlah kreasi dan karena doa itu enggak ada yang terbaik ya. Doa itu orang yang mengungkapkannya. Oke, lanjut. Nah, perayaan ulang tahun biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalangan Tionghoa dikenal dengan istilah Sejid. Pernah denger ya? Jadi kalau ada orang mengatakan di Konghucu nggak ada ulang tahun, loh Sejid apa? Nah, Sejid itu hari kelahiran. Kalau dalam bahasa Mandarin Cie. Saya baru nanya Mas Urip. Cie. Nanti Mas Urip menjelaskan di bagian bayangan. Ya. Lanjut. Dalam agama Konghucu kita mengenal istilah ulang tahun atau yang bisa Sejid. Ada banyak perayaan Sejid yang kita dengar seperti Kuan Yin yang. Ya. Kuan Seng Ti atau Kuan Kong. Ya. Itu Ceng bla bla sampai ke San Kuan Ti. Itu ada istilah Sejid. Itu ya. Itu ulang tahun. Ada juga tambah sedikit. Katanya penyerangan. Ya. Tapi itu bukan Sejid harusnya. Karena Sejid itu ulang tahun, kelahiran. Kalau mencapai penerangan dalam agama Konghucu itu tidak disebutkan. Karena kita nggak tahu kapan orang mencapai. Jadi nggak mau berandai-andai. Sejid itu kelahiran. Titik sampai situ. Maka beda dengan istilah Nabi Konghucu. Karena dia Nabi Agung sepanjang masa. Namanya Sengsengan. Ya. Ini kelahiran. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam agama tidak mengenal ulang tahun ya belum baca kitab. Ya, belum baca kitab. Masalah dirayakan atau enggak itu yang belakangan, tapi mengenal ulang tahun jelas. Ya. Masalah itu dirayakan atau membayang itu tergantung dari orangnya masing-masing dan budayanya siapa. Iya, ulang tahun. Entah sama. Karena Sejid itu bahasa Hokkien, artinya ulang tahun. Kalau Mandarin kata Urip Secie. Mungkin saya melepaskan nanti dengan Mas Urip yang lebih paham. Beda daerah seperti itu. Ya jadi yang namanya ulang tahun ya Sejid. Ya. Seperti itu. Ya silakan. Ya terima kasih. Tanya. Anak meninggal disejidin. Ada ya. Tapi saya baru dengar sih. Karena saya baru dengar, maka saya itu adalah coki. Hari atau tanggal kematian. Itu yang pertama. Iya. Kalau pertanyaan disejidin, ya salah besar. Karena sejid ini berhubungan dengan kelahiran, menyalakan lilin merah. Makanya lilin dimatikan. Kalau udah meninggal gimana sejidnya? Lalu bagaimana dengan para seni yang kita sejidkan? Itu seni, tingkatnya berbeda. Dengan kita manusia biasa. Seperti itu. Kalaupun mau dirayakan, ya sebenarnya sah aja, nggak dilarang. Cuman salah kaprah. Ya. Jadi kita kan jelas. Begitu meninggal dunia upacaranya beda.
Coki, hari wafat. Ya. Hari wafat. Mau dilaksanakan coki lagi, bukan sejid. Istilahnya hari wafat atau tanggal wafat. Contoh meninggal tanggal 1 Tiago ya. 1 Tiago masih bayang kan. Tapi namanya bukan sejid, coki. Ya. Ya itu harusnya masuk ke kode etik dewa ya. Karena jelas terlaksana kita jelas. Pembedaan yang meninggal dan yang hidup sembayangnya jelas. Ya. Kalau kita bilang baca kitab ekstrim banget ya. Intinya itu kembali ke Dero Rawan. Apakah perlu pembinaan kembali dari tersebut dengan mungkin ya boleh dengan istilah kita tanya jawab. Dasar dia apa melaksanakan sakit orang yang sudah meninggal dalam anak-anak. Oke, terima kasih Mas. Bukan domain saya, tapi saya coba jawab ya. Bukan domain saya. Dalam Pak Cengkuy jelas. Sentuh Sepuniman menyadari nyawa itu kehidupan. Roh itu bila sudah terlepas dari kehidupan. Pada saat seorang manusia yang meninggal dunia, maaf sekali lagi ini bukan domain saya, tapi saya jawab pertanyaan di sini. Ya. Maka keempat bagian tubuhnya akan terpisah. Ini menurut saya. Sili, pompo, berpisah semua. Ya, berpisah semua. Kalau sudah berpisah, maka si yang berdasarkan dari Tuhan akan balik ke Tuhan. Ling sukma, dia akan menunggu, makanya kita ada menjaga di rumah. Ya. Hun, arwah itu membara. Makanya bahasa Indonesia mengatakan arwah yang dia membara kemana-mana. Kita kembalikan kepada bumi dengan 5 cara. Dikremasi, dihanyutkan, dilarung, dikebumikan dan dibakar sama aja. Dilici jelas itu. Jadi jangan anti. Orang kok nggak boleh dikremasi. Dilici ada kok. 5 cara menggunakan jenazah. Jelas itu ada. Ya. Di perkabungan besar bisa dibaca di sana. Katung. Ya. Jadi kalau mereka semua berpisah, ada nggak kemungkinan arwah bisa masuk ke orang? Ada. Tapi bisa yakin nggak itu dia? Tidak. Nah, yang punya keyakinan hanya Tuhan. Kalau memang dia merasuk, sebenarnya saya satu ekstrim. Contoh ekstrim ya. Tanpa menghilangkan tanpa menyelekkan tanpa apapun namanya. Ada seorang yang masukkan bayi tadi, masukkan kalau saya dua contoh, ambil jarum atau sesuatu yang bau. Tusuk aja dikit. Kalau diadu, bohong. Kalau enggak ambil sesuatu yang bau, mau baunya wangi, mau baunya maaf. Kan kidung itu bau, bohong. Karena begitu terpisah, indera penciuman enggak akan bisa mencium apapun. Dicing itu ada itu. Jadi jangan sampai kita dibohongi karena perasaan cinta seorang ibu yang mendalam, kita rohaniwan dibohongin. Ya. Nambah. Kenapa? Sekali lagi bukan domain saya. Cuma tadi penjelasan ilmiah saya, penjelasan dari kitab Bicing. Kalau semua terpisah. Tadi saya bilang tanpa menyepelekan yang namanya tangsin, apapun namanya itu ada. Karena jelas. Itu ada. Jelas. Bisa. Tapi ada yang benar, tapi kebanyakan bohong. Mohon maaf.
Banyak yang benar, banyak kebanyakan bohong. Ya. Apalagi sampai minta. Pengen ngopi. Aduh. Dia kan udah roh. Ngopi. Kalaupun mau nggak usah minta, tinggal ngambil. Bahkan saya sering melebar. Orang kalau meninggal kok dikasih makan. Saya bilang kalau orang yang meninggal bisa makan bagian makan. Karena dari tahun 0 sampai sekarang berapa miliar orang yang meninggal. Kalau mereka makan usah minta ngambil. Itu mau makan padang banyak makan aja harus bayar. Nah, saya agak ekstrim jawaban saya. Ya. Maka kita harus jelas cerdas menilai seperti itu. Sanksi ada, betul ada. Ya. Tapi lihat sejauh mana. Maka ada kongsi mengatakan, aku tidak akan mempelajari hal gaib untuk kemasuran di masa yang akan datang. Kalau untuk kebaikan silakan bukan. Aku tidak akan mempelajari hal yang ingat untuk kemasuran di masa yang akan datang. Jangan dipotong. Aku tidak akan belajar hal gaib. Dipotong selesai kita belajar. Padahal begitu baca itu belajar gaib. Begitu kita lihat, oh dia lahirnya asio ayam, itu udah gaib. Lihat sifatnya bla bla bla. Itu udah gaib semua. Maka dikatakan untuk kemasuran masa kesombongan. Kasarnya untuk bohongin orang. Di sini ada yang tadi penyematan Tojinopi dengan Tojiniko. Mohon maaf saya contoh ya. Pacaran. Ya kan? Begitu mau menikah nanya ke saya, Yudi. Saya agak melenceng nih. Tapi karena pertanyaan tadi ya. Mas Yudi saya menikah. Oh dia sio ayam, dia sio ini enggak cocok. Orang udah cinta. Ya kan? Ciong. Nah, ciong. Aduh kacau balau. Ciong itu kan bukan cocok. Bertentangan atau berlawanan. Jelas. Laki-laki dan perempuan itu ciong. Itu yang perlu dipahami. Kalau kita memahami ciong bukan yang enggak boleh, tapi adalah sifat yang berlawanan. Maka tugas kita mengharmonisasi gambarnya bulat, ada yin dan yang. Di dalam kekuatan ada kelembutan, di dalam kelembutan ada kekuatan. Tugas kita manusia mengharmonisasi itu. Kalau bilang ciong orang nggak ada yang menikah. Kalau menikah bahaya itu. Yin nama yin, yang ciong. Mau Bapak Ibu? Iya. LGBT mohon maaf tidak diajukan dan sangat dilarang. Cukup ya. Saya lanjutkan dulu nih. Ciong itu gini loh. Ini mic ya. Mic gunanya untuk apa? Memperkeras suara. Kalau maaf saya menimpah Tojin Andi bisa enggak? Tapi apakah itu tugasnya mic? Pisau itu bermata dua. Bisa untuk mau sayur, bisa untuk bunuh orang. Tapi kan hakikatnya dia untuk sayur. Ya pisaunya pisau. Mau buat motong sayur. Pisau. Buat bunuh orang pisau. Ya, jadi jangan salahkan pisaunya. Ciong itu nggak baik nggak buruk, ciong selesai. Maka begitu kita paham ciong. Oh dia laki-laki perempuan beda. Gimana saya bisa mengharmonisasi? Makanya langgeng. Makanya saya kalau dalam bekalan pernikahan, panjang lebar nih. Saya mengatakan kamu dan berbeda. Itu perlu dipahami. Jangan sampai suatu saat katakan saya tidak cocok. Emang nggak cocok satu laki, satu perempuan. Satu laki mana mau cocok? Satu yin, satu yang, satu panas, satu dingin. Nah ini perlu kita pahami. Jadi jangan salahkan apanya, tapi perilaku kembali ke hati kita. Perilaku di sini. Ya. Dan itu semua adalah kesepakatan kok. Warna mic ini adalah hitam. Kita sepakat ruangan ini warnanya putih. Jadi putih. Kalau kita sepakat. Karena di dunia semua kesepakatan. Perhatikan. Semua di dunia ini kesepakatan. Kepastian dua milik Tuhan. Satu, titik selesai. Dan kalau kita berbuat seperti Tuhan, hancurlah dunia ini. Saya Wonse bilang sama Joseng Andi ya. Iya. Joseng Andi ikut saya jamin masuk surga. Nah, tiba-tiba masuk yang sama. Andi ikut saya sama surga. Berantem saya. Ya kan? Padahal yang bisa masukin cuma sang pencipta.
Dan kalaupun terjadi maaf 1000 tahun lagi kembali pada Tuhan, nggak masuk surga, nggak bisa komplain sama saya. Wan Seudi saya nggak di surga, nggak bisa, selesai udah. Ngomong pikirin kan gitu. Makanya sekali lagi paling enak jualan surga Bapak Ibu. Makanya kalau nggak pernah jual surga. Saya agak ekstrim di sini. Karena nggak ada kontennya. Kalau saya jual mic nomor 1 dibanting kerendam kasih air keras nggak akan rusak. Begitu beli sama Ginopi kena air hujan sedikit rusak, komplain ke saya Pak Yudi ini rusak katanya nggak bisa rusak ya mau ganti kan. Kalau saya bilang jamin masuk surga, begitu sana nggak nyampe surga komplain nggak? Emang saya pikirin kan gitu. Mohon maaf saya agak lanjut. Jadi melebar ini. Sembahyang, perayaan dan peringatan ulang tahun dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan di altar agama ini inti. Lanjut. Ini pokoknya. Jadi ada tiga kegiatan dalam mandi, ya. Pertama adalah pemberkatannya itu sendiri sekaligus pemotongan rambut dan pemberian nama. Kedua doanya itu sendiri. Dan yang ketiga ulang tahun. Ya. Ulang tahun berhubungan dengan pergantian tahun. Kenapa ke dalam mandi? Karena ini urutannya tadi dimasukin ke sana maka saya bikin gambarnya. Ya. Lanjut. Ini. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang di sini maupun yang online. Gambar bayi, ibu menggendong bayi, papa menggendong bayi tertidur, telur merah. Bayinya lagi, wah indah sekali ya. Bersama papa dan mama di kiri dan kanan. Coba deh. Coba kita berdamping sedikit ya. Ya. Pernah dalam kehidupan kita ini, kita menyakiti orang tua kita. Ya. Kalau ini maka saya harapkan setelah ini pulang ke rumah. Kalau orang tuanya masih ada, minta maaf. Kalau nggak ada sembahyang. Kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Mereka sudah kembali kepada Tuhan. Ayo sungguh sangat sedih saya. Ya. Seperti itu. Nanya lagi. Saya sampai berapa sih? Sekarang jam? Oh iya, silakan. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Sebenarnya sejatinya kita itu yin yang lek loh. Betul nggak? Dua hari besar kita yaitu Chengming dan Tangjie itu yang Imlek loh. Lalu kenapa disebut penanggalan Imlek? Ya karena banyak Imlek, Caitu segala macam itu Imlek. Tapi sejatinya penanggalan pertama di dunia itu dibuat oleh Ruciao. Namanya Yin Yang Lek. Berdasarkan putaran bulan kepada bulan pada bumi dan bumi pada matahari. Ya, makanya disebut yin yang lek. Ya. Orang zaman dahulu menghitung penanggalan Qingming dan Tangcie itu berdasarkan penanggalan yang lek. Jadi nyebutnya begini. Kalau sembahyang Qingming itu bukannya 5 April. Tapi 5 bulan Sigwe yang lek. Kalau Tangcie nyebutnya 22 Cap Jigwe yang lek. Kenapa sekarang jadi Desember jadi April? Ya gampang, nggak ribet. Nah. Jadi kalau kita mau pakai yang mana tergantung kesepakatan. Tapi karena banyak Imlek ya ada saling pakai Imlek. Tapi kalau pakai yang lain tidak disalahkan. Seperti itu. Ya, karena tanggalnya 2. Dan itu jelas. Ya, saya nggak perlu ngajarin ya. Kalau ngajarin pagi. Bagaimana sistem perputarannya? Kenapa Imlek selalu terjadi 19 Januari sampai 2 Februari? Itu jelas ada hitungannya. Dan itu dari I Ching. Dan itu nggak akan salah. Karena itu wahyu Tuhan. Berhubungan dengan gaib. Itu sebabnya Imlek itu nggak akan lepas dari 19 Januari sampai 21 Februari.
Atau terbalik ya, 21 Januari apa 19 Februari. Antara itu aja. Nggak akan terlepas. Nyebutnya dulu bukan Februari ya. Tapi bulan 2 yang lek. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Karena sekarang ada Januari lebih gampang dan kalender lebih enak melihatnya aja. Jadi gunakan yang mau yang ini ataupun yang ini silahkan. Ya. Tapi pengacuan SEO kita berdasarkan yin. Ya, silakan. Oke. Tadi itu disampaikan bayang keluar dari hati. Meraga dalam diri dalam yang disebut tata upacara atau ibadah ci. Ya. Nah, ci itu ada dalam ci. Kalau kita beragama Konghucu, kita menyucikan kitab ini enggak? Menyucikan dong. Kalau sucikan harus dilaksanakan apa enggak? Wajib. Betul. Dan juga umat minimal buku begini. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Ini kan matakin. Tata agama dan tata upacara agama Konghucu jelas semua. Dari lahir sampai meninggal dunia. Ya. Dari Ciague sampai Jigwe. Lengkap. Ya. Seperti itu. Jadi kalau bicara wajib wajib. Masalahnya lengkap atau enggak itu tergantung kemampuan dan kesepakatan lagi. Ya. Itu mengacu pada budaya lokal Sunda. Pakai rujak itu Sunda. Pakai onde digabungin tuh. Makanya kan tadi saya bilang tergantung budaya masing-masing. Yang penting tidak melupakan hakikatnya. Ada ondenya kan? Utamanya kan itu. Bisa. Mau pakai rujak, mau pakai kue. Kue itu kan tradisi Eropa. Pakai kue tart kecil bagiin. Ya, yang di kita onde jelas. Ada ondenya, ada tart, enggak salah. Tergantung budaya daerah masing-masing. Yang penting jangan lupa sembahyangnya, jangan lupa ondenya. Pemotongan rambutnya dan diberikan nama. Itu yang hakikatnya. Mau ditambahin segala macam atau tambahin hiburan segala macam silakan. Yang penting itunya ada. Ya. Seperti itu kira-kira. Udah habis ya? Masih ada enggak? Masih ada. Ya, dengan ayah bunda. Masih ada berapa menit? Iya dah. Kalau masih ada 20 menit bisa ditampilkan videonya. Renungan ayah bunda judulnya. Ini cuma 5 menit deh kalau nggak salah. Ya. Saya ingin mengajak begini Bapak Ibu Tojin sekalian yang di sini maupun di postur ya. Bukan yang ini, satu lagi. Ada satu lagi. Yang satu lagi. Ya. Saya ingin mengajak begini. Kita sekarang kumpul di sini ya Bapak Ibu. Belajar manye. Tadi saya katakan di awal. Manye itu upacara kelahiran 1 bulan. Ya. Kadang-kadang kita ulang tahun. Wah, pengennya ini, hadiah ini. Kita lupa satu. Pada saat mamah kita, bunda kita, ibu kita, emak kita melahirkan kita, itu hidup mati. Ulang tahun yang terbaik buat umat Konghucu pada saat kita dirayakan setelah sembahyang, sujud kepada mamah kita. Itu yang paling penting. Karena pada saat itu adalah pertarungan hidup mati antara mamah kita dengan kita. Bahkan banyak film-film yang istilahnya mengharukan. Dokter kadang bilang, mau pilih siapa? Ibunya apa anaknya? Ya kan? Pasti ibunya akan bilang, selamatkan anak saya. Itu rata-rata ibu. Jadi berbahagialah perempuan di sini. Karena ibu itu sangat suci. Apapun dan bagaimanapun. Ya. Untuk itu, maka saya mau ngajak merenung. Sudah siap? Ya. Saya mau ngajak merenung nih. Buat mamah kita, buat bapak kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal.
Coba kita renungkan. Ya, dalam hati, dari hati kita yang paling dalam nih. Ya, dari hati kita yang paling dalam, kita coba pejamkan mata. Ibu, Ya, suaranya hilang ya. Lagi dicari. kalian seperti kata senyum pagi, secerah pancaran sang mentari. Coba ya kita pejamkan mata, relax, santai. Kita di sini nggak ada materi cingco kan kita ya belajar ya. Telapak kaki menyentuh lantai dengan tegap, tidak tergantung atau menggantung sebelah gitu. Ya, menyentuh lantai. Ya, kita akan mensinergikan antara TNT, bumi langit, kita rendah di tengah dengan dasar cinta kasih kita kepada mama dan papa. Bisa ada suaranya? Belum. Pejamkan mata, tarik napas perlahan melalui hidung dan dibuang melalui mulut. Pernahkah kita berpikir dalam hati kita bahwa napas yang kita tarik dan kita buang ini setiap saat ini sangat-sangat bermanfaat buat kita. Pernahkah kita bersyukur sama Tuhan yang menciptakan kita? Bahwa dengan napas ini kita hidup dan dengan napas ini kita tumbuh. Dari situlah Tuhan menciptakan kita dari mama dan papa. Maka saat ini, detik ini, coba kita renungkan bagaimana besarnya cinta kasih mama dan papa kepada kita. Sangat besar, dan sangat besar. Tarik napas perlahan. Dibuang melalui mulut. Bayangkan wajah mama dan papa kita dengan senyumnya yang indah. Ibu. Kalian seperti kata senyum pagi, secerah pancaran sang mentari. Kilau-kilau bunga dan hadirnya kalian bagiku seperti rembulan. Kalian selalu ada untukku, mengajarkan kebijakan untukku. Kalian akan menjadi kebanggaan bagiku. Kalian adalah tujuan. Melihat senyum kalian adalah impianku. Ayah, kau tulang punggung keluarga. Bekerja keras demi kami. Supaya bisa menikmati hidup. Setiap peluhmu, letihmu, semoga Tuhan memberkahimu. Kau lelah, tapi demiku, kau tersenyum. Kau letih, tapi aku tak pernah mendengar keluhmu. Dan ibu, kau mengandungku, melahirkanku, mengajar segala hal kepadaku. Kasih sayangmu, tatapan hangatmu, kau sabar dalam mengajariku. Kau rela terjaga di setiap malam demi aku, menjagaku, dan kau selalu mengajarku, dan kau selalu mengalah demi aku. Lihatlah, badan yang dulu kekar, kini mulai bungkuk. Rambut yang dulunya hitam, kini mulai memutih. Langkah yang dulunya tegap,
kini mulai menjadi belahan. Ayah, ibu, ada banyak sekali pengorbananmu. Dan banyak sekali yang kalian lakukan untukku. Hanya untukku. Tuhan, jaga mereka. Lindungi mereka. Berkahi mereka. Sehatkanlah terus mereka. Agar aku bisa membalas jasa mereka yang sangat besar itu, yang bahkan seluruh hidupku pun belum cukup untuk membalas jasa mereka. Tapi setidaknya beri aku waktu untuk melihat senyum bangga mereka. Waktu untuk berbakti kepada mereka. Ayah, ibu, maafkan anak ini. Maaf karena sering membuatmu kecewa. Maaf karena sering membuatmu marah. Ayah, Ibu, aku sangat mencintai kalian. Aku sangat menyayangi kalian. Kalian adalah nafasku. Kalian adalah jantungku. Dan kalian adalah hidupku. Ku mencintai kalian. Ayah, ibu. Terima kasih. Tarik nafas perlahan. Rasakan dalam hati kita, demikian besar jasa mereka, ayah dan bunda kita. Dengan upacara mandi ini, kita kembali diingatkan, Tuhan menciptakan kita melalui papa dan mama. Maka sebelum kita bisa berbakti kepada Tuhan, kita mulai bakti kita kepada orang tua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tung Tien. Oke, untuk sesi materi kali ini cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin setelah ini kita break makan malam, bersih-bersih. Nanti kumpul lagi dilanjut jam 7 tepat ya. Ini udah ada lebih spare 15 menit. Jadi jam 7.00 sudah kumpul di ruangan ini lagi ya untuk kita lanjutkan materi ini. Demikian yang saya infokan dari panitia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terimalah kembali salam penuh iman. Hanya kebajikan Tien berkenan. Wei Tung Tien. Sanjay. Silakan. Untuk peserta online juga boleh dulu sementara. Jam berapa kembalinya tadi? Jam 7 ya. Oke, jam 7. Terima kasih. Oke, Koko Vera.